Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang rahmat dan kasih sayangnya tak pernah terputus bagi hamba-hambanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar suci. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kemuliaan seseorang hamba bukan pada seberapa sedikit ia berbuat dosa, melainkan seberapa besar kesungguhannya untuk kembali kepada Allah setelah ia tergelincir. Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya tidak pernah menutup pintu taubat dari siapapun. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Ayat ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Ahkam Al-Quran sebagai ayat yang paling memberi harapan bagi para pendosa. Allah tidak memanggil mereka dengan sebutan orang kafir atau orang durhaka, tetapi dengan panggilan penuh kasih. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inilah bukti cinta Allah yang tak pernah padam, bahkan terhadap mereka yang berlumuran dosa. Namun sahabat sekalian, taubat bukan sekedar ucapan astaghfirullah di bibir. Taubat yang telah diterima Allah harus memenuhi 3 syarat sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Yang pertama, an-nadam, penyesalan yang mendalam, merasa sangat menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, al-iqla, meninggalkan perbuatan dosa itu, berhenti dan menjauh dari dosa tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, al-azam, tekad untuk tidak mengulanginya lagi, berjanji dalam hati untuk tidak kembali melakukannya. Dan apabila dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka ada syarat keempat, yaitu mengembalikan hak orang tersebut atau meminta maaf kepadanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menjelaskan, taubat yang sejati adalah ketika hati merasa malu di hadapan Allah, tubuh berhenti dari dosa, dan jiwa bertekad untuk menempuh jalan ketaatan. Taubat bukan hanya gerakan lisan, melainkan perjalanan batin yang panjang, dari gelapnya penyesalan menuju cahaya kedekatan dengan Allah. Allah tidak hanya berfirman tentang taubat, tapi memberi kita contoh nyata dalam sejarah. Mari kita lihat kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang tidak pernah ikut perang Tabuk tanpa alasan yang jelas. Ia menyesal dan Allah menunda penerimaan taubatnya selama 50 malam. Namun setelah ia benar-benar menyesal dan sabar, Allah turunkan wahyu dalam Al-Quran surah At-Taubat ayat 118. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu, hingga apabila bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas, dan hati mereka pun merasa sempit, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah selain kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguh Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Al-Quran surah At-Taubah ayat 118. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menunjukkan betapa Allah menunggu kesungguhan, bukan sekedar penyesalan di permukaan. Begitu pula kisah seorang lelaki yang membunuh 100 jiwa, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 2766. Ia membunuh 99 orang, lalu membunuh 1 lagi karena kecewa terhadap seseorang rahib hingga genap 100. Namun ia kemudian menyesal dan mencari jalan taubat.
Ketika meninggal di tengah perjalanan menuju negeri orang-orang soleh, Allah memerintahkan malaikat untuk mendekatkan jasadnya ke negeri yang ia tuju, dan Allah pun mengampuninya. Inilah bukti bahwa rahmat Allah selalu mendahului murkanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah, janganlah kita menunda taubat dengan alasan waktu masih panjang. Kematian tidak pernah memberi kabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Taubat yang terlambat ketika ruh telah sampai di tenggorokan tidak akan lagi diterima. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi, dinyatakan hasan sahih. Maka selama nafas masih berhembus, selama mata masih bisa meneteskan air mata penyesalan, pintu taubat itu masih terbuka lebar. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, taubat bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita masih memiliki hati yang hidup. Hati yang sadar akan kesalahannya adalah hati yang masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, wahai anak Adam, engkau tidak akan pernah berhenti melakukan dosa, maka jangan pula berhenti untuk bertaubat. Mari kita menundukkan kepala sejenak dan memohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, meneguhkan langkah kita di jalan kebaikan, dan menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.